hutang lunas tanpa jual aset, tanpa bayar, tanpa nyicil. Lah, kok bisa? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat Kahfi bisa berjumpa kembali. Nah, lah kok bisa ya? Hutang lunas tanpa jual aset, tanpa bayar. Bagaimana caranya? Nah, di kesempatan kali ini saya akan bagikan atau saya akan sharing ya untuk semua sahabat Kahfi 82 yang lagi mempunyai hutang nih. Untuk kali ini yang berhubungan dengan utang atau piutang, simak dari awal sampai akhir ya sahabat Kahfi. Jangan sampai sahabat cuman pintas-pintas skip tahu-tahu yang sudah dijelaskan. Padahal di video saya udah dijelaskan gitu kan. Makanya nih untuk semua sahabat yang bertanya yang sudah dijelaskan ya di video gitu kan, saya tidak akan jawab ya gitu. Maka dari itu simak dari awal ya sampai akhir. Sahabat Kahfi 82 ya, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe biar semakin banyak testimoni, biar semakin banyak jemaah sahabat Kahfi 82. Dan silakan tulis doa terbaiknya di kolom komentar ya sahabat. Sekali lagi, tulis doa terbaiknya ya, silahkan tulis. Pas begitu sahabat Kahfi 82 nonton sudah selesai, tulis, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa ya ditekan nomor like, comment, share, dan subscribe. Begitu ya sahabat Kahfi. Untuk semua sahabat yang mau testimoni atau mau silaturahmi ya, jangan sampai disingkat-singkat ya tulisannya. Silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Dan untuk semua sahabat nih yang mau hutangnya lunas atau mau silaturahmi, silahkan mau di WhatsApp ya gitu. Silahkan masuk ke WhatsApp, sebutkan nama dan sebutkan berapa nominal hutangnya atau amanahnya. Kita bantu ya nanti untuk bisa menyelesaikan hutangnya gitu ya sahabat Kahfi. Karena dengan ilmu sholawat, ilmu yang tanpa syarat akan mendatangkan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Langsung saja ya sahabat, bagaimana caranya? Kok bisa tanpa jual aset, tanpa bayar, tanpa nyicil ya, tanpa ngangsur dalam kurung gitu ya? Kok bisa? Begini ya sahabat, sekitar ada kurang lebih 1 tahun yang lalu saya ada yang silaturahmi lewat WhatsApp, yang mana gitu ya sahabat, beliau ini bisa disebutkan seorang pemborong rumah lah gitu ya, pemborong rumah yang bisa disebutkan udah keren lah gitu. Kenapa disebut keren? Udah punya mobil beberapa gitu ya, mobil 3, berarti iya, mobil pribadinya yang ini 2, mobil yang pick upnya 1, 3 kendaraan udah punya. Terus di samping itu rumah udah keren gitu ya. Nah, tapi itu dia ya sahabat, beliau waktu mau mengembangkan usahanya, karena saking wah saya harus mengembangkan usaha nih, saya harus ada modal nih, saya harus benar-benar bisa mempunyai modal yang cepat, karena tanpa pinjam tidak akan punya uang. Tanpa kita pinjam ke titik-titik mohon maaf saya tidak sebutkannya gitu kan, tidak bisa. Akhirnya karena kita benar-benar pengen cepat menuruti hawa nafsu kita, akhirnya kita terjebak akan kesulitan. Salah satunya contohnya Bapak Dedi, namanya beliau Bapak Dedi, yang mana beliau seorang pemborong ya sahabatnya. Begitu ya sahabatnya. Jadi Pak Dedi ini ya sahabat, beliau ini Masya Allah ya, karena beliau
tadinya apa, pengen ngembangin usahanya, pengen biar cepat ya berkembang pesat. Tetapi yang mana ya sahabat, setahun kurang lebih kata 1 tahun ya 15 bulan lah gitu ya, beliau ini akhirnya semenjak pinjam gitu ya uang itu dengan beberapa bank gitu ya, bank A, bank B, bank C, dan yang paling utama nih ada salah satunya ini bank yang tidak terdaftar di negara Indonesia, yang pasti bukan Bank Miun, tapi salah satunya bank yang setiap kalau di Indonesia disebutkan lintah darat, rentenir, beliau ini terlilit. Jadi mohon maaf ya gitu kan. Nah, di samping bank, beliau mempunyai hutang perorangan, dan yang sangat menyakitkannya selain bank ini ya sahabat Kahfi, Pak Dedi ini beliau mempunyai hutang ke rentenir yang wow, bunganya sangat membuat tercekik, membuat Pak Dedi sampai tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Karena bunganya yang sangat tinggi, bunganya yang sangat kalau di ini kan ya sahabat, kata Pak Dedinya bikin tutup telinga, bikin panas, bikin hati ini bergejolak terus. Pokoknya lah kalau kata orang Sunda mah teu bisa sare, teu bisa dahar katanya. Begitu ya sahabat ya. Nah akhirnya karena keterpurukan minjem bayar bank dengan utang, akhirnya tutup lubang, bayar utang, gali lubang terus gitu ya. Jadi begitu ya sahabat, tutup lubang gali lubang. Kalau ini mah tutup lubang dibayar dengan utang, utang dibayar dengan utang lah, seperti itulah gitu kan. Singkat cerita, Pak Dedi sekitar ada 4 tahunan lah gitu, jalan 4 tahun beliau benar-benar terpuruk. Akhirnya apa ya sahabat, 1, beliau kehilangan kendaraannya yang beliau pakai sekarang, katanya sepeda motor atau motor ya, yang bisa disebutkan motor jelek, motor butut. Tetapi masalah di saat Pak Dedi ini mengalami keterpurukan, itulah motor yang menjadi temannya, menemani Pak Dedi ibadah, contohnya ke masjid, contohnya ada salah satu misalnya pengajian. Itulah motor yang senantiasa menemani Pak Dedi. Begitu ya sahabat ya. Sahabat Kahfi, langsung ke poinnya. Pak Dedi ini mengalami benar-benar keterpurukan, mengalami sangat menyedihkan. Karena apa? 1, hartanya itu mulai berkurang, hampir habis. Kalau habis sih tidak, katanya gitu. Karena ada salah satu rumahnya dan ada salah satu sawahnya. Tetapi sahabat, si sawah itu, si rumah itu sudah ada ini apa? Sudah ada pemberitahuan dari bank bahwa rumah ini lagi tahap bla 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 bla. Jadi rumah itu disuratin dari pihak bank ya sahabat. Nah, itu dia ya sahabat. Yang mana sahabat Kahfi 82 ini yang membuat Pak Dedi ini tidak bisa berdaya, karena 1, hartanya berkurang, yang ada rumahnya dalam tahap peninjauan atau tahap ya intinya lah peringatan keras bahwa rumah ini akan segera dilelang kalau tidak bisa membayarnya. Masya Allah. Langsung begini ya sahabat ke tema pembahasan. Sebelum nanti di akhir saya jelaskan gimana keajaibannya, saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu Pak Dedi ini. Yang mana Pak Dedi beliau mengamalkan sholawat 7 kata yang diaplikasikan dengan media air ya, media air. Nah jadi gini ya sahabat ya, saya langsung ke tata caranya ya, langsung ke tata caranya. Pak Dedi, saya sarankan beliau untuk mengamalkan sholat tobat. Beliau kerjakannya 12 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Sholat tobat pada Isya ya. Setelah itu sholat hajat 12 rakaat, dan beliau amalkan ini setelah sholat beres ya, assalamualaikum dan sahabat,
assalamualaikum ya gitu kan. Setelah beres sholat, yang biasanya kan 4 rakaat sholat hajat gitu. Kalau ini 12 rakaat. Setelah itu Pak Dedi saya anjurkan sambil sujud, nggak apa-apa, anggap aja saya lagi sujud lah ya sahabat ya. Nah, ini lagi sujud di sana, sujud deh gitu ya. Ini jadi posisi habis sholat assalamualaikum alhamdulillahirobbilalamin, langsung sujud kembali. Ini anggap aja lagi sujud ya sahabat ya. Ini dulu nih biar sahabat paham. Anggap aja lagi sujud. Jadi sujudnya di luar sholat ya. Contoh bismillahirrahmanirrahim ya, itu kan udah ini ya, udah sholat assalamualaikum sujud, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali ya. Itu sama ya yang sudah dijelaskan, tapi ini ada yang beda nanti. Yang kedua baca doa Nabi Yunus 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya menyarankan kepada dia seperti itu. Setelah itu baca sholawat an-nasiyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim 7 kali. Dan setelah itu saya sarankan kepada dia, ya Allah, lunaskan hutangnya tanpa jual aset, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa susah payah, dengan mudah, cepat, serta berkah. Saya sarankan begitu. Sebut Pak 7 kali gitu kan. Dan nanti Bapak bangun, nah sambil tulis dulu, tadi dulu ya sahabat. Nah saya tulis, jadi tulis nih yang tadi ya. Nanti formatnya di ini ya, saya cantumkan di deskripsi. Contoh ditulis ya gitu ya sahabat ya. Ini contohnya begini tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan sholawat an-nasiyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sebutkan namanya Pak Dedi bin Muhammad Fikri misalnya gitu ya. Nah di sini tulis hajatnya. Hutang lunas tanpa jual aset, tanpa bayar, tanpa nyicil, dengan mudah, cepat, serta berkah. Digulungin ya sahabat ini teh. Tuh digulung, masukin ke air sini nih, masukin lah gitu kan. Sini nih. Masukin ke sini gitu kan, masukin lah gitu ya. Tapi nggak saya masukin ya, karena ini hanya sebatas contoh aja lah gitu. Nah singkat cerita begitu ya sahabat. Nah jadi yang air yang ini untuk dibasuhkan ke muka, yang ada kertasnya yang ini untuk diminum gitu ya. Nah lanjut, nah bangun, buka ya si air ini di depan. Silahkan ya sahabat ya, kalau untuk airnya mau nyediain sendiri, mau dari saya silahkan, bebas pokoknya ya sahabat. Jangan ini ya, mau dari sendiri silahkan, mau dari saya silahkan. Kalau dari saya udah diriadoin gitu ya. Lanjut, saya sarankan Pak Dedi ini untuk amalkan 12.000, Masya Allah. Untuk patokannya ya sahabat, kalau ngamalin sholawat ini yang sebenarnya sih hampir sama dengan sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad. Kalau ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim gitu ya, beda dikit lah gitu kan. Ya ini kalau 1000 kalau ngamalin sholawat an-nasiyah itu sekitar 20 menitan lah gitu ya, paling ininya bisa dikeluarkan. Contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim gitu kan, atau di dalam hati boleh gitu kan. Nah itu 1000 itu patokannya 20 menit gitu ya, itu patokannya ya. Kalau saya sih bisa lebih cepat lagi. Lanjut ya sahabat, setelah itu terus amalkan. Pak Dedi ini kerennya, mantapnya apa? Bukan 7.000, beliau amalkan karena ingin mendapatkan keberkahan, benar-benar ingin bangkit dari keterpurukan. Beliau amalkannya 12.000. Sahabat ingat, Pak Dedi ketika ngamalin 12.000 tidak langsung 12.000, bertahap 7.000. Tapi Pak Dedi targetnya 12.000. Saya harus gitu ya. Langsung aja ya. Itu ya amalannya ya sahabat ya. Pasti untuk semua sahabat, pokoknya yang mau silaturahmi silahkan di nomor yang sudah disebutkan. Pokoknya untuk yang punya hutang, sebutkan dari mana, siapa, nominalnya gitu ya. Kalau yang nggak sebutin, nggak saya, mohon maaf ya, saya di sini tegas nih karena banyak ya yang WhatsApp masalah hutang gitu. Makanya tonton ya, sebutkan nama, dari mana, dan nominal hutangnya. Dan kalau yang misalnya ini sudah menyebutkan tadi ya, dari mana, siapa, dan nominalnya berapa, saya kasih nanti ilmunya. Saya tidak akan pelit-pelit. Kalau di sini saya bahas terlalu panjang ya, dan ada ilmu lagi yang tidak saya sampaikan di sini ya. Itu ilmunya Masya Allah luar biasa. Contohnya Pak Dedi ya, mendapatkan keberkahan. Jadi langsung ke tema pembahasan ya, yang tadi keajaiban yang didapatkan Pak Dedi ini. Yang mana sahabat, Pak Dedi ini
beliau itu mempunyai dulunya ini, Pak Dedi ini bisa disebutkan salah satu tangan kanannya Pak Haji Yahya. Pak Haji Yahya ini big boss lah gitu ya sahabat. Beliau punya perumahan-perumahan yang ya big bossnya lah gitu kan. Nah, Masya Allah, dengan berjalannya waktu Pak Dedi ini ketemu sama Pak Haji Yahya. Nah, Pak Haji Yahya itu kaget. Bahasa sederhananya gini, lah kenapa lu Ded gitu kan, karena udah akrab ya, seperti ke anaknya sendiri gitu ya. Pak Haji Yahya, lu sepertinya kayak orang susah banget, lu sepertinya kayak orang lagi banyak masalah, entar ke sana ya katanya gitu ya, ke rumah gitu ya. Nah, Masya Allah, ternyata keajaiban yang pertama yang Pak Dedi rasakan, beliau mendapatkan keberkahan, akhirnya mendapatkan kesempatan ketemu sama Pak Haji Yahya yang big bossnya ini gitu ya. Akhirnya Pak Dedi menceritakan masalahnya sahabat. Kenapa di sini saya sebut tanpa jual aset, tanpa bayar, tanpa nyicil, yang mana setelah Pak Dedi menceritakan ke Pak Haji Yahya ini, tujuannya bukan untuk mengeluh kesah kan, karena bertanya bahwa di dalam kehidupannya ya gitu kan, lagi mengalami ya secara ekonomi lagi benar-benar jatuh dan jatuh gitu kan. Akhirnya seperti itu ya sahabat. Masya Allah, akhirnya Pak Dedi ini diberikan sangat dahsyat keajaiban yang sangat luar biasa, yang mana satu, hutang-hutangnya dilunasi sama Pak Haji Yahya, semuanya satu gitu ya. Satu nih, pertama ke bank, udah lu Ded, sekarang katanya kita lunasin. Nah, singkat cerita, besoknya Masya Allah, Pak Haji Dedi Pak Haji Yahya ngajak ke Pak Dedi gitu ya, untuk menuntaskan hutang-hutangnya itu. Bahkan sampai semuanya yang tadi rumahnya udah ditulis, akhirnya goodbye, lelang tidak jadi. Masya Allah, Alhamdulillah, Pak Dedi benar-benar mendapatkan keberkahan yang luar biasa setelah beliau mengamalkan sholawat 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, yang mana hutangnya bebas. Bahkan Masya Allah ya sahabat, rentenir yang biasa saya nagih itu dahsyatnya lagi pas Pak Haji Yahya sama Pak Dedi lagi berkunjung, lagi ngobrol gitu ya, tiba-tiba datang tok rentenir itu. Masya Allah, sangat kagetnya Pak Yahya ketika si rentenir itu marah gitu kan, tidak ada etika dan benar-benar tidak sopan banget gitu ya, benar-benar bicaranya melampaui batas sangat melampaui batas. Akhirnya karena Pak Haji Yahya udah mendengar sedikitnya cerita dari Pak Dedi, akhirnya dengan seketika si rentenir tidak bisa berkata-kata apalagi, langsung berapa hutangnya, langsung itu 50 juta hutangnya, langsung tanpa basa-basi lagi. Pak Haji Yahya sambil marah ke si rentenir tersebut, akhirnya rentenir diam seketika. Masya Allah, keajaiban sholawat Anasiyah, keajaiban yang sangat luar biasa, keajaiban yang mampu mendatangkan berbagai keberkahan, keajaiban yang mampu mendatangkan pintu terkabulnya doa, keajaiban sholawat 7 kata, keajaiban yang sungguh luar biasa ketika kita amalkan, ketika kita rasakan, ketika benar-benar kita istiqomahkan, ketika benar-benar kita amalkan dengan terus-menerus, maka jalan pun akan mulus. Pastinya sahabat, mulus akan datang terus. Untuk semua sahabat yang lagi mempunyai permasalahan seperti Pak Dedi, ayo amalkan. Amalkan dengan sholawat, kita akan mendapatkan keberkahan. Dengan sholawat kita akan mendapatkan benar-benar pertolongan Allah, karena dengan sholawat akan menyebut kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Ayo terus sholawat. Pasti ya sahabat akan diberikan. Contohnya Pak Dedi, Masya Allah, beliau mendapatkan keberkahan. Maka dari itu sahabatku, jangan berkecil hati. Nah sahabat, Pak Dedi ini beliau amalkan dengan secara terus menerus, walaupun
targetnya 12.000 tapi belum nyampe, tapi terus. Tapi Masya Allah Pak Dedi setelah istiqomah terus 12.000, bahkan sering begadang untuk menjemput pertolongan Allah, begadang untuk meraih rahmatnya Allah, begadang untuk menuntaskan berbagai urusan dengan wasilahnya jalur langit. Karena ingat sahabat, tidak ada yang tidak mungkin, modalnya yakin dan amalkan secara rutin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Maka dari itu sahabat, sangat ini ya, kalau ketika kita lagi mempunyai masalah, kita berdiam diri, kita tidak melakukan perubahan. Salah satunya, ada salah satu modal yang paling murah tetapi dasar, yakni sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, ayo kita sholawat. Sahabatku, ayo tuntaskan apa yang menjadi permasalahan kita dengan senantiasa mengamalkan sholawat 7 kata. Sholawat Anasyah, sholawat Anas bin Malik. Karena sholawat Anas bin Malik ini salah satu sholawat yang langsung didoakan baginda Nabi kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini mendapatkan keberkahan karena udah didoakan. 1, hartanya. Jadi yang hartanya mau berkah, amalkan. Ayo sholawat Anasyah, maka apapun yang menjadi hajatnya tidak akan susah payah. Yang kedua, dengan wasilahnya senantiasa mengamalkan sholawat Anasyah, 1, kita akan diberikan ketenangan, ketentraman, bahkan diberikan pasangan yang belum punya pasangan. Bahkan Masya Allah, salah satu wasilah juga yang belum mempunyai pasangan bisa mengamalkan sholawat Anasyah ini. Dan yang ketiga, doa dari baginda Nabi bahwa yang mengamalkan sholawat Anasyah ini akan mendapatkan umur yang berkah, mudah beribadah, insya Allah pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Bukankah itu cita-cita kita semua sahabat? Masya Allah. Untuk itu sahabatku, jangan berkecil hati. Ini salah satu amalan untuk menuntaskan utang. Bahkan di sini Pak Dedi mendapatkan keberkahan. Pak Dedi dahsyatnya luar biasa, tanpa jual aset, tanpa bayar, tanpa nyicil. Tapi itu dia kata Pak Haji Yahya gitu ya ke Pak Dedi gitu bilang, bahkan cerita, Masya Allah beliau itu dikasihkan proyek yang luar biasa sekali, yang mana kalau itu bisa tuntas gitu ya dalam waktu sesuai yang ditargetkan, ternyata Masya Allah luar biasa. Itu bukan hanya sebatas ratusan juta keuntungan untuk Pak Dedi, tapi miliaran. Bayangkan satu perumahan, Pak Dedi dipercaya wasilahnya, beliau mengamalkan sholawat Anasyah, beliau dikasih kepercayaan sama big bossnya, yang mana yang dulu selama beliau belum mempunyai ilmu tentang borong-memborong bangunan, masalah perumahan, Pak Haji Yahya lah. Disinilah Pak Haji Yahya mengangkat lagi kembali Pak Dedi. Masya Allah. Sampai Pak Dedi bilang gini, bilangnya beliau gini, Kang Ustad, tahu gak ini berapa? Sampai bilang gini, ini proyeknya sekian. Masya Allah, saya sampai bahagia, senang. Karena apa? Yang pertama, ada sahabat Kahfi yang udah terbebas dari riba, sahabat Kahfi yang terbebas dari hutang, dan apalagi di sini ada rentenir yang mencekik karena bunganya sangat tinggi, bunga yang membuat kita kelabakan. A'udzubillahi min dzalik. Sahabat Kahfi, itulah yang bisa disampaikan. Semoga ya bisa menjadi motivasi untuk semua sahabat Kahfi. Silahkan ya sahabat, amalkan. Silahkan, jangan berkecil hati, semangat dari sekarang. Sekali lagi, mohon maaf bila dalam penjelasannya ya tidak berkenan untuk semua sahabat Kahfi. Ini saking sayangnya untuk semua sahabat Kahfi pengen terbebas ya dari hutang. Ingat sahabat, jangan lupa bersyukur, bertaubat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya Kahfi 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.